Halo guys, kembali lagi dalam channel YouTube Ask Me Anything. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai reksadana ya. Sesuai dengan yang saya bicarakan terlebih dahulu mengenai seri reksadana yang lain, terutama Sinarmas dan yang lain-lain. Dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai reksadana indeks ya. Terutama kaitannya dengan apakah reksadana indeks ini lebih untung ketimbang aktif manage mutual fund yang lain. Active manage mutual fund yang lain itu artinya adalah reksadana yang dikelola secara aktif. Sebelumnya saya sebutkan juga bahwa di episode-episode yang lain bahwa reksadana indeks ini memiliki resiko yang lebih kecil ya ketimbang dengan reksadana yang dikelola secara aktif oleh manajer investasi. Oke teman-teman, kalau teman-teman yang masih baru di channel YouTube ini, mungkin teman-teman bisa subscribe dan like dan komen kalau teman-teman punya saran atau pendapat ya. Oke, tanpa berlama-lama sekarang kita coba bahas di episode kali ini ya. Pertama kali yaitu kita mau tahu apakah itu reksadana indeks atau ETF ya. Jadi kalau teman-teman tahu seperti yang dilihat di gambar ini ya, reksadana sendiri punya macam-macam variasi ya, atau macam-macam jenis. Yang pertama yaitu pasar uang, kemudian pendapatan tetap, campuran, saham, dan yang terakhir yaitu adalah reksadana indeks dan ETF. ETF sendiri yaitu adalah Exchange Traded Fund. Jadi dalam episode kali ini saya coba berfokus ke reksadana indeks dulu ya. Nanti mungkin di episode berikutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu ETF. Nah, kalau dari definisinya sendiri yaitu reksadana indeks adalah reksadana yang dikelola secara pasif ya, yaitu reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan sebagai acuan. Baik itu indeks obligasi ataupun indeks saham ya. Jadi intinya indeks reksadana itu selalu mengikuti indeks acuan ya, yang dijadikan sebagai patokan, entah itu adalah reksadana indeks saham atau obligasi. Jadi intinya itu selalu kinerjanya itu harus dibandingkan ya, atau selalu dilihat dari indeks harga acuannya. Kemudian berbeda dengan reksadana konvensional yang berusaha untuk mengalahkan kinerja pasar ya, kinerja dari benchmark itu sendiri ya. Jadi kebalikannya itu reksadana indeks ini justru berusaha untuk menyamai kinerja dari indeks acuan tersebut ya. Jadi berusaha untuk menyamai dari kinerja dari benchmark atau tolak ukurnya. Jadi daripada dikelola secara aktif, pendekatan dari reksadana indeks itu dikelola secara pasif ya. Yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu manajer investasi berusaha untuk menyusun portfolio investasi itu berusaha untuk semirip mungkin atau menyerupai dari indeks acuan. Yaitu contohnya misal indeks IDX30, LQ45, obligasi dan yang lain. Nah, lalu keunggulan dari reksadana indeks ini apa ya? Pertama kali yaitu karena komposisinya mirip dengan atau sama persis dengan indeks acuan, maka hasilnya juga akan mirip ya dengan indeks acuan tersebut. Cara ini yang disebut atau dikenal sebagai strategi pengelolaan secara pasif atau passively managed index mutual fund. Ya, dengan cara secara pasif ini itu otomatis reksadana ini memiliki efisiensi biaya yang lebih tinggi ya. Jadi biaya transaksi yang lebih kecil itu dikarenakan manajer investasi itu tidak melakukan trading atau jual beli secara aktif di bursa saham. Jadi mungkin pembeliannya secara berkala ya. Misal seperti setiap minggu atau setiap hari atau setiap bulannya. Dari sini menunjukkan bahwa reksadana indeks ini memiliki efisiensi biaya yang lebih tinggi ya. Jadi expense ratio-nya lebih rendah. Kemudian yang berikutnya itu adalah kinerja reksadana ini itu diukur seberapa besar imbal hasil atau return yang dihasilkan dari seberapa kecil resiko fluktuasi. Jadi intinya tadi saya bilang ya di awal ya, bahwa reksadana indeks ini diukur dengan cara seberapa mirip kinerja indeks tersebut terhadap tolok ukur atau benchmark. Nah, tolok ukur atau benchmark itu sendiri yaitu adalah indeks acuannya. Jadi kalau
selisih dari kinerja kinerja dari reksadana indeks tadi itu dengan indeks acuannya itu semakin kecil, itu maka reksadana indeks ini makin bagus ya. Nanti kita coba bahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara memilih reksadana indeks yang bagus ya, atau yang lebih menguntungkan. Jadi selisih dari reksadana indeks dengan reksadana indeks acuan ini disebut sebagai tracking error. Jadi semakin kecil tracking error itu semakin besar, semakin bagus ya, semakin bagus dari kinerja dari reksadana indeks tadi. Ini contohnya salah satunya ya, reksadana indeks IDX30. Jadi reksadana indeks IDX30 yaitu reksadana dengan acuan indeks IDX30. Indeks tersebut berisi dari 30 saham atau emiten yang terbaik dengan kapitalisasi pasar tertinggi dari indeks LQ45. Jadi indeks IDX30 itu adalah top 30 saham atau emiten yang ada di indeks LQ45. Jadi kinerjanya, kalau teman-teman lihat di sini yang berwarna hitam ya, itu kinerja dari indeks IDX30 itu sendiri. Di sini saya mengutip dari Bloomberg ya untuk trackingnya ya. Teman-teman lihat di sini ada beberapa yang saya plot, yaitu yang pertama itu Average IDX30 yang berwarna orange, kemudian BNI AM Index IDX30 yang berwarna biru, kemudian yang berwarna hijau itu adalah Insight Index IDX30, dan yang terakhir yang berwarna merah itu adalah Principal Index IDX30. Dari sini saya lihat yang paling mendekati itu adalah Principal Index IDX30 ya. Tapi apakah Principal Index IDX30 memang paling bagus kinerjanya ya? Kita lihat lebih dalam dari segi fun fact sheet dan data-data yang dilampirkan dari indeks reksadana indeks ini. Jadi bukan berarti ketika semua kinerjanya itu benar-benar mirip itu memang paling bagus ya. Teman-teman harus juga lihat dari segi fun fact sheet dan biaya-biaya lain yang ada dari kelolaan dari manajer investasi tersebut. Ini kita bandingkan ya dari fun fact sheet dari Principal Index IDX30 di per tanggal 30 April tahun 2020 ya. Pertama dari segi dana kelolaan. Dari dana kelolaan sendiri untuk IDX30 Principal ini jauh lebih besar ya. Dana kelolaannya sebesar 130 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan dengan average IDX30 ya, yaitu sebesar 94 miliar. Tapi teman-teman harus juga lihat ya, juga harus lebih objektif karena tanggal peluncuran dari Principal IDX30 itu lebih dahulu ya, 5 tahun lebih dahulu ketimbang average index IDX30, yaitu di tahun 2012. Jadi wajar saja apakah dana kelolaan itu makin besar otomatis karena diluncurkan lebih dahulu ya. Tapi bukan berarti bahwa Principal Index IDX30 ini jauh lebih bagus. Terus yang kedua itu adalah dari segi biaya manajer investasi. Nah, intinya adalah semakin rendah biaya manajer investasi itu makin kecil expense ratio-nya ya. Jadi makin bagus. Jadi teman-teman nggak dipotong dengan biaya-biaya lain ya, terutama biaya manajer investasi. Yang kedua itu adalah karena semua komposisi dan semua list emiten yang harus dibeli atau dibelanjakan ini sudah pasti ya. Jadi nggak ada lagi usaha atau effort dari manajer investasi itu untuk berusaha untuk beat the market ya. Jadi membeli saham-saham gorengan atau membeli saham-saham yang tidak yang memiliki growth yang bagus, cuman untuk memenangkan persaingan dengan indeks acuan. Jadi karena ingin sekali menyamai atau menyerupai dari indeks acuan, maka sebisa mungkin sesuai ya dengan emiten yang terdaftar di indeks IDX30. Jadi sini biaya manajer investasinya lebih besar di Principal Index IDX30 ya. Jadi average di sini lebih menguntungkan karena biaya manajer investasinya cuma 1% dibandingkan dengan Principal IDX30 yang 1,5%. Yang terakhir adalah top 10 holding dari reksadana tersebut. Jadi semakin banyak variasi dari top 10 dari holding atau emiten yang disebut yang termasuk dalam reksadana indeks tersebut itu makin bagus karena semakin diversified ya, semakin tidak melulu ke salah satu emiten saja ya. Jadi semakin beragam. Jadi semakin beragam
itu semakin bagus karena meminimalisir resiko. Kalau ada reksadana indeks yang menyerupai sama sekali dengan indeks acuan, yaitu kalau indeks IDX30 ya otomatis harus membeli 30 dari saham emiten tersebut. Nah, di sini average index IDX30 memiliki emiten yang jauh lebih bervariasi ya. Di sini ada Astra, ada Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI dan yang lain. Ketimbang Principal Index IDX30. Jadi dari keseluruhan 3 hal ini menunjukkan bahwa average index IDX30 itu jauh lebih menguntungkan ya ketimbang Principal Index IDX30. Nah, ini selanjutnya muncul pertanyaan nih. Lalu apakah reksadana indeks itu masih lebih untung ya ketimbang reksadana yang lain, misalnya reksadana saham, reksadana obligasi dan yang lain? Dari grafik ini teman-teman lihat ya, bar yang hijau dan yang bar yang merah, dan juga grafik yang di tengah ya. Jadi grafik yang batang hijau itu menunjukkan jumlah reksadana saham yang returnnya di atas dari IHSG pada tahun yang sama. Jadi dari grafik ini menunjukkan emiten-emiten yang bisa berhasil mengalahkan indeks harga saham gabungan ya. Yang kedua itu adalah grafik batang merah, itu menunjukkan jumlah reksadana saham yang returnnya di bawah dari IHSG. Nah, grafik yang garis pink tadi, yang di tengah tadi, itu menunjukkan pembagian antara jumlah reksadana saham yang mengalahkan indeks harga saham gabungan dibagi dengan jumlah total reksadana saham pada tahun yang sama. Jadi rasio ya, rasio dari grafik yang mengalahkan IHSG dan saham yang terkalahkan dari indeks harga saham gabungan. Kalau teman-teman lihat di sini rata-ratanya itu di angka 61%, 57%, 29%, 41%. Kadang di tahun 2010 bisa sampai 8% rasionya ya. Jadi intinya adalah apakah reksadana ini lebih untung? Dari teori manajer investasi sendiri, yaitu secara umum akan dikalahkan dengan indeks harga saham gabungan. Itu sebenarnya nggak seluruhnya benar ya. Dari statistik tadi, rata-rata presentase jumlah reksadana saham yang mampu mengalahkan IHSG itu hanya sekitar 46% atau mendekati 50%, atau bisa saya sebut di sini yaitu 50-50 ya. Artinya yaitu selama 11 tahun terakhir itu secara rata-rata itu rasio atau perbandingan antara saham yang bisa mengalahkan IHSG dan saham yang dikalahkan oleh IHSG itu setengahnya ya. Jadi tren tersebut itu terkadang juga bisa berubah ya dengan drastis, seperti lebih dari 75% pada tahun 2009 dan hanya 8% pada tahun 2010 ya. Kalau dibandingkan dengan probabilitas tadi itu 50-50, artinya kalau teman-teman ini para investor menutup mata ya dan memilih satu reksadana secara acak, maka kemungkinan 50% dari dana Anda itu investasi tersebut bisa mengalahkan kinerja dari IHSG dan 50%-nya tidak ya. Maka peluang itu dari market sendiri itu hanya 50-50. Jadi intinya dari diskusi ini itu adalah apakah ini saat yang tepat ya untuk membeli reksadana indeks? Jawabannya tetap ya. Kalau teman-teman di sini bisa lebih melihat dari kinerja dari reksadana indeks tersebut dan juga dari reksadana saham atau yang lain ya. Teman-teman juga harus lebih melihat dari segi expense ratio ya. Expense ratio itu apa tadi? Yaitu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana tersebut ya. Contohnya di situ misal seperti biaya manajer investasi. Dan yang terakhir yaitu adalah melihat dari segi portfolio teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman jangan hanya memilih dari salah satu reksadana indeks yang teman-teman pilih ya. Misal contohnya teman-teman taruh di reksadana indeks Average IDX30, kemudian BNI AM dan yang lain. Jadi semuanya itu tergantung dari kinerja dari fund fact sheet yang teman-teman lihat dan pelajari. Itu saja dari saya di sini. Kalau teman-teman melihat suatu manfaat dari video ini, mungkin teman-teman bisa subscribe
Dan teman-teman yang mau komentar lebih jauh, kalau teman-teman nggak setuju ya mungkin reksadana indeks nggak terlalu bagus ya, karena selalu saja rata-rata nggak bisa mengalahkan pasar yang lain. Mungkin teman-teman bisa komen. Dan yang satu hal yang terakhir yang perlu saya garis bawahi di sini yaitu adalah saya tidak menyarankan teman-teman harus membeli reksadana indeks ya. Semua keputusan ada di tangan teman-teman ya. Dan yang pasti dalam kondisi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 itu reksadana indeks jauh lebih menarik ya, karena dipandang lebih menyeluruh ya terhadap kinerja dari bursa indeks tersebut. Tetapi tidak sama sekali menghilangkan resiko dari fluktuasi atau volatilitas dari indeks harga saham gabungan tersebut. Jadi tetap resiko masih ada ya. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi juga. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman suka dengan video ini mungkin teman-teman bisa like dan juga komen. Dan teman-teman yang belum subscribe mungkin bisa subscribe. Dan salam sehat selalu dan salam cuan selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.